Apakah masih worth it menjadi YouTuber di tahun 2025? Sebenarnya masih worth it ya, asalkan video kita itu ada penontonnya dan channel YouTube kita juga sudah dimonetisasi. Sangat masih worth it ya. Kalau memang mencari, mungkin kalian ingin mencari uang sampingan atau menjadi full jadi YouTuber, masih sangat worth it. Banyak YouTuber kita lihat di YouTube itu mereka fokus hanya di YouTube. Mereka banyak duitnya, kaya raya gitu kan. Asalkan video itu meledak, video itu penontonnya banyak. Tapi kalau videonya hanya ditonton 1000, 2000, gak ada duitnya sama sekali. Aku punya channel YouTube ya, yang was tentang ekspor minyak sawit. Penontonnya 1000, 2000, 10.000. Gak ada duitnya gitu kan. Bukan gak ada, sebenarnya gak ada sama sekali, ada. Tapi sangat sedikit. Oke, aku akan tunjukkan ke kalian channel YouTube yang pertama aku ya. Penontonnya itu 10.000, ada yang 20.000. Tapi kalian lihatlah duitnya berapa. Oke. Nanti di akhir aku akan jelaskan sama kalian. Aku akan kasih tunjuk ke kalian RPM. Penting itu kita membuat konten YouTube tuh kita tahu dulu RPM-nya gitu kan. Jangan asal-asal buat ya. Jadi capek buat nanti rupanya duitnya sedikit. Oke, aku akan kasih lihat dulu kalian penonton 11.000 ya. Ini aku bahas masalah ekspor sawit aja. Pokoknya pembahasan tentang sawit, pembahasan yang kemarin yang lagi viral itu masalah Donald Trump naikkan tarif sawit gitu. Itu akan aku jelaskan sama kalian, ini dia. Nah, ini channel YouTube aku yang pertama. Oke, ini aku buat durasinya 5 menit. Penting ya, durasi itu penting. Semakin tinggi durasi iklan makin banyak. Oke ya, makin tinggi durasi iklan yang masih banyak. Oke, aku akan kasih lihat berapakah pendapatannya ya. Karena kalian lihat pendapatan tuh 94.000 gitu kan. Nah, penayangan 11.000 gitu. Jadi cara menghitungnya adalah ini RPM, pendapatan per 1000 penayangan atau RPM 8,4 ribu dikali 11.100. Jadi hasilnya 94.000. Itulah duit yang kita dapatkan. Oke. Ini bahas masalah ekspor. Sekarang kita akan lihat konten yang bahas masalah teknologi ya. Masalah HP. Oke. Ini konten ini udah lama. Ini campur kontennya. Jadi gak apa-apa. Ini sebagai contoh buat kalian. Jadi kalian tahu nanti mau buat konten apa gitu kan. Karena terus terang aja, saya membuat channel YouTube ini mencari duit gitu. Bukan hanya untuk sharing-sharing. Cari duit. Terus terang aja cari duit. Oke. Ini penontonnya ini penontonnya 23.000, hampir 24.000 ya. RPM-nya 4,2 ribu, duitnya 100.000. Lumayan lah. Masih termasuk tinggi lah RPM segini kalau di Indonesia gitu kan. Mungkin ini kenapa bisa RPM 4,2 ribu, penontonnya nggak banyak ataupun mereka nggak habis nontonnya setengah, mungkin baru 2 menit, 3 menit, 4 menit mereka udah stop gitu. Maka ini berpengaruh ke RPM gitu. Oke. Aku akan tunjukkan sama kalian juga, dulu pernah aku bahas masalah TikTok gitu kan. Penontonnya gak banyak tapi RPM-nya luar biasa. Nah, ini dia. Nah, kalian lihat sendiri. Penayangan 2,7 ribu, waktu tonton 73,3 ribu, pendapatannya 47 ribu. Bayangkan doa, yang tadi aja penontonnya 23 ribu, duitnya cuma berapa? Sikit 100 ribu. Ini penontonnya 2,7 ribu, duitnya 47 ribu gitu kan. Makanya kalau kalian misal kalian paham tentang TikTok, masa teknologi lah. TikTok ini termasuk ke aplikasi teknologi, itu RPM-nya tinggi gitu kan. RPM-nya tinggi. Oke, kalian lihat ini. 2,7 ribu, RPM 17.000. 17.000 dikali 2,7 ribu, duitnya 47 ribu. Bayangkan misal ini penontonnya bisa meledak, misal 100 ribu, dikali aja 17 ribu dikali 2,7 ribu. Kita akan tes ya, kita akan buka kalkulator. Oke, kalian lihat sendiri. Duitnya berapa tadi? Aduh lupa. 17.000 dikali 2,7 ribu. 17.000 dikali 2,7 ribu. Betul nggak nih? Misal penontonnya itu 100.000 ya. 1.700.000 gitu kan. Kalau meledak misal 250.000 penonton, 4.250.000 itu
itu hanya dari satu konten ya, segini dapatnya. Kalian bayangkan misal kalian banyak buat konten tentang TikTok ini ya, semua penontonnya meledak. Maka menjadi YouTuber tuh masih sangat worth it gitu kalau kalian paham RPM-nya. Tuh kan. Contoh inilah. Nah, video video-video saya yang penontonnya tuh banyak sebenarnya. Tapi RPM-nya sedikit. Ini aja lah. Kita akan buka, lihat aja. Ini penontonnya hampir 30.000. Kita lihat RPM-nya. Duitnya tidak lihat. Ini pendapatan langsungnya, pendapatan kalian pasti kalian lebih tertarik melihat pendapatan. Pendapatannya 90.000. 3.000 RPM-nya 3.000 gitu. Padahal buat konten ini setengah mati, 2 hari 3 hari melihat membuat konten seperti ini. Tapi kenapa bisa gitu? Maka saran lah buat kalian, masukan buat kalian. Ini udah aku tunjukkan sama kalian konten apa sih yang RPM-nya tinggi gitu kok. Mudah, bahas masalah TikTok tuh sangat mudah gitu kan. Kalian tahu misal informasi TikTok nih begini. Kalian bahas berita TikTok aja. Nih, bahas masalah berita TikTok. Oke, kalian lihat aja dulu. Oke, aku akan tunjukkan sama kalian kayak mana isi konten aku ini ya. Ini video ini aku buat setahun yang lalu ya. Ini pertama-tama buat konten YouTube ya. Suaranya nggak bagus ya. Mungkin kalian bisa dengar sendiri lah. Nah, aku kasih tunjuk aja sama kalian. Gimana suaranya? Suaranya masih. TikTok menjadi salah satu aplikasi terpopuler di dunia dengan 1,7 miliar pengguna aktif di 160 negara. TikTok pertama kali diluncurkan di Cina pada tahun 2016 yang pada saat itu disebut Douyin. Pada 2017, ByteDance memutuskan untuk meluncurkan. Itu deh. Jadi kalian buat pembahasan aja tentang TikTok. Misalkan ceritakan TikTok tuh begini ataupun kalian buat tutorial ya. Misal cara upload ke TikTok tuh seperti ini gitu. Buat apanya tuh seperti ini gitu kan. Itu banyak. Karena sekarang ini TikTok dan YouTube tuh bersaing gitu. Kadang ada yang bilang pemasukan dari TikTok tuh lebih banyak dari YouTube. Ada yang bilang pemasukan dari YouTube tuh lebih banyak gitu dibanding TikTok. Coba aja, karena kalau menurut aku tuh menjadi YouTuber tuh lebih bagus ya menjadi TikTok gitu. Misal ada orang tanya, "Kamu YouTuber atau TikToker?" gitu. Kan lebih enak didengar menjadi YouTuber gitu kan. Kalau dibilang TikToker pasti orang mikirnya aneh. TikToker pasti dia juga joget gitu. Padahal dia buat konten tentang bisnis. Buat konten bisnis itu bukan mudah gitu kan. Edit sini. Apalagi misalnya kita buat editannya tuh 3 menit tampil ini gitu kan. Banyak efek-efek kita buat tuh capek gitu. Aku pernah buat konten kayak gitu. Penontonnya gak banyak emang. Duitnya pun gak banyak gitu. Padahal dulu aku bahas masalah TikTok yang nonton 2,7 ribu tapi duitnya bisa hampir 50 ribu. Penontonnya gak banyak gitu kan. Jadi saran buat kalian kalau kalian mau ingin jadi YouTuber, bingung mau cari checklistnya apa, saran aku coba kalian pertama bahas masalah TikTok dulu. Teknologi lah atau AI gitu kan. Kalian bicara tentang jelaskan lah AI itu seperti ini gitu. Kalau kalian misalnya contoh gini ya. Sekarang AI ini sangat bagus membuat channel YouTube gitu. Buat konten nggak perlu ngedit-ngedit lagi kita tinggal ketik promptnya langsung keluar gitu, udah langsung aja gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah menjadi YouTuber di tahun 2025 ini masih worth it, sangat worth it ya gitu kan. Coba bahas masalah TikTok aja dulu, fokus masalah TikTok aja dulu, pasti kalian bisa mendapatkan duit itu. Fokus aja dulu di situ, tapi kalau bisa jangan ganti-ganti gitu kan. Kalau misal thumbnail kalian, misal thumbnailnya misal kayak gini, nah ini ya thumbnail kayak gini TikTok gitu, ya udah kayak gini aja terus tuh, jangan diganti-ganti. Jadi orang bisa tahu oh ini punya dia gitu. Orang pasti akan ngeklik gitu. Misal hari ini kalian buat misal bahas tentang TikTok, misalkan pembahasan tentang Amerika akan ban TikTok gitu. Thumbnailnya seperti ini, ya udah jadi gitu kan, kayak gini aja terus. Jadi besok orang tahu oh ini punya si dia, pasti akan klik lagi gitu. Tapi kalau kalian thumbnailnya itu ganti-ganti ya orang bingung nanti ini punya siapa ya gitu kan. Nah, jangan. Itulah saran buat kalian. Kalau ada yang bertanya apakah menjadi apakah menjadi YouTuber di tahun 2025 itu masih worth it? Jawabannya masih worth it. Sekarang kalian tinggal buat konten upload di YouTube dan tunggu duitnya pasti akan ngalir kepada kalian. Oke, sampai di sini aja ya. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar.